Kalau ke level grup 3 lagi nanti, tim ini nggak cukup. Ayo salaman sama saya. 이 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir memastikan ada pemain Timnas U20 yang bakal menjadi pemain pelapis tim nasional level senior. Menurut dia, federasi sedang mempersiapkan pemain pelapis Timnas Indonesia untuk menghadapi sejumlah laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick mengatakan babak kualifikasi yang dijalani skuad Garuda ke depan cukup berat karena menggunakan sistem format yang baru. Saya ingin pastikan yang U20 juga menjadi pelapis karena di pemain U20 ini ada 2 atau 3 pemain yang bisa ke depan kita bina, ujar Erick di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga setelah menekuk Filipina dengan skor 2-0 dalam laga grup F putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Pada putaran kualifikasi selanjutnya, Indonesia bersama 17 negara Asia lainnya akan dibagi dalam 3 grup yang masing-masing dihuni 6 timnas. Timnas yang meraih peringkat 1 dan 2 di masing-masing grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim ranking 3 dan 4 dibagi lagi menjadi 2 grup, masing-masing dihuni 3 tim nasional. Peraih peringkat 1 dari 2 grup tersebut akan mengamankan tiket untuk tampil di Piala Dunia 2026 dan juga ada laga playoff. Erick mengatakan masih ada 10 pertandingan cukup berat yang akan dilakoni Timnas Indonesia hingga 2025. Laga tersebut terdiri dari 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Jadi timnas kita harus benar-benar kuat secara fisik dan mental, ujar laki-laki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara tersebut. Ia mengatakan bahwa kondisi kekuatan skuad Garuda belum 100% penuh. Erick mengatakan kekuatan skuad Garuda belum 2x11, artinya 11 pemain utama belum dilapisi 11 pemain yang memiliki kualitas yang seimbang. Oleh sebab itu, kata dia, skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong membutuhkan pemain pelapis. Salah satunya dengan menyiapkan pemain Timnas U20 yang berkemampuan cukup mumpuni, ucap Erick. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, murka kepada lini depan skuad Garuda saat mengalahkan Filipina. ST bahkan sampai memiliki rencana untuk menambah pemain termasuk dari naturalisasi agar lini depan Timnas Indonesia semakin garang. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers usai pertandingan. Mandulnya lini depan di 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong benar-benar kecewa. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan, imbuhnya. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini juga meminta para pemain depan Indonesia untuk mengevaluasi diri. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik, tegasnya. Selanjutnya, skuad Garuda akan bermain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Menghadapi babak tersebut, kualitas lawan yang akan dihadapi Indonesia tentu akan lebih baik dan berat. Indonesia berpeluang bertemu tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Arab Saudi. Maka dari itu perlu pemain depan yang klinis untuk mengkonversi setiap peluang yang didapat agar bisa meraih hasil maksimal. Seiring dengan langkah Timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru. Geliat naturalisasi di Timnas Indonesia bergeliat sejak lebih dari 1 dasawarsa silam.
Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan. Nama-nama berbau asing pun mendominasi timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk 2 laga babak kedua Piala Dunia 2025 yang berlangsung 6 dan 11 Juni. Shin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, ucap Shin ketika ditanya soal pencarian pemain baru. Sementara di sisi lain, Shin juga masih mengeluhkan performa lini depan timnas Indonesia dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia memiliki beberapa peluang namun hanya bisa mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, terang Shin. Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan timnas Indonesia, seperti Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Romeni merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek. Satu nama lain yang berposisi sebagai penyerang dan tinggal melakukan sumpah untuk mendapat status WNI adalah Jens Raven. Saat ini Raven sedang menjadi bagian timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup 2024. Dubes Belanda restui naturalisasi timnas Indonesia kini diisi pemain naturalisasi dari Belanda. Datangnya pemain keturunan ternyata menuai pro kontra. Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijlins mendukung proyek naturalisasi PSSI yang banyak memanggil pemain keturunan Indonesia di negaranya. Dia yakin timnas Garuda akan lebih kuat dengan hadirnya pemain asal negeri tulip. Lambert Grijlins, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, mengagumi antusiasme supporter sepak bola Indonesia. Ia menyaksikan kehadiran ribuan penonton dukung timnas Indonesia. Sepak bola di Indonesia sangat luar biasa, kita lihat penonton yang datang ada ribuan, kata Duta Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijlins. Pria yang sudah tinggal di Indonesia selama 3 tahun mengaku cinta Indonesia, apalagi ada banyak aktivitas sepak bola, terutama saat menyambut Piala Dunia 2022 tahun lalu. Saya cinta Indonesia, negara yang bagus, ada banyak aktivitas sepak bola untuk orang-orang muda, ujar Grijlins. Lambert terlihat memakai pakaian khusus untuk mendukung tim nasional Belanda. Ia memamerkan jersey berwarna oranye yang ia kenakan dengan celana hitam. Dan supporter mendukung timnas oranye juga. Sebagai duta, lihat pakaian yang saya pakai, penuh aksen oranye, seloroh duta besar. Berada di Indonesia, pemain Ajax Amsterdam Tristan Goijer bakal dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Tristan Goijer bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengutip dari akun Instagramnya, Tristan Goijer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Ditengarai, maksud Tristan Goijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur, namun, bukan tak mungkin, potensi Tristan Goijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Goijer. Saat ini, timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab, 2 pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh, KV Mechelen, dan Asnawi Mangkualam, Port FC, sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun, baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Goijer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Musim ini saja, Tristan Goijer 14 kali merumput bersama tim senior Ajax Amsterdam, yang mana 9 diantaranya terjadi di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 atau Eredivisie. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Goijer menjadi pemain reguler di Amsterdamers, julukan Ajax Amsterdam.
Lantas, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Goijer sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Goijer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. Aku pernah bicara sama mereka, PSSI, dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya, jawab Tristan Goijer. Okezone mengutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha medio November 2023. Karena situasi saya beda tentunya dari pemain yang lain. Situasi saya lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, jelas Tristan Goijer. Ditengarai, PSSI pernah mendekati Tristan Goijer jelang Timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia U2 2023. Selain Tristan Goijer, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia. Ex-Komite Eksekutif, Exco, PSSI Hasanul Abdul Ghani mengungkapkan kasus Martin Paes ternyata pernah terjadi di Timnas Indonesia. Adalah Jordi Amat, pemain Timnas Indonesia yang juga sempat dipertanyakan kepindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Spanyol ke PSSI. Saat ini PSSI tengah mengajukan banding pada CAS, Court Arbitration for Sport, Pengadilan Arbitrase Olahraga, atas kepindahan Federasi Martin Paes. Pemain FC Dallas ini sempat bermain untuk Timnas Belanda U22 pada November 2020 lalu. Akibatnya, dia tidak bisa pindah federasi karena aturan FIFA yang hanya mengizinkan pemain di bawah U21 untuk pindah federasi. Saya tidak tahu persis bagaimana kasus Martin Paes, tapi kalau dilihat statement federasi, dia main November setelah aturan tersebut berlaku, kata Hassani Abdul Ghani. Tapi sebenarnya dia harusnya main Maret, karena pandemi COVID-19 itu ditunda ke November, itu yang saya baca dan jadi argumentasi, kata Hassani. Saat itu, Martin Paes membela Belanda U21 untuk tampil di ajang kualifikasi Euro U21 2020. Sayangnya, pandemi COVID-19 membuat ajang tersebut mengalami penundaan. Hal ini pun berimbas pada gelaran Euro U21 yang akhirnya digelar pada 2021 silam. Ternyata, kejadian tersebut pun pernah terjadi pada pemain Timnas Indonesia lainnya, Jordi Amat. Di era saya ada kasus yang sama, Jordi Amat. Dia sudah pernah bermain di Spanyol U22, aturan itu kan berlaku untuk pemain U21, kata Hassani Abdul Ghani. Legal PSSI bukan mengajukan tuntutan pada CAS, melainkan lebih dahulu menghubungi legal FIFA untuk mendalami regulasi tersebut. Setelah kita bertanya pada FIFA, ternyata Jordi bermain sebelum November itu dan ada salah baca. Itu kan peraturan baru kalau U21 tidak bisa pindah federasi, kata Hassani. Perdebatan saat pemindahan federasi memang akan muncul mengingat banyak kans pemain untuk pindah federasi. Dari mulai belum debut di Timnas U21 dan senior hingga tak bisa pindah federasi jika sang pemain memiliki dua paspor. Martin Paes hanya pegang satu paspor, Belanda, artinya itu masih kemungkinan, kata Hassani. Sayangnya, Hassani tidak mengerti kenapa kasus Martin Paes harus ada di CAS. Kenapa tidak langsung ngomong ke legal FIFA? Kenapa model kami ketika Jordi Amat dan ngomong langsung pada legal FIFA, kata Hassani Abdul Ghani. Kedatangan Martin Paes memang dibutuhkan mengingat saat ini stok penjaga gawang tidak banyak. Menurut Hassani, apa yang ditargetkan PSSI untuk mendapatkan pemain senior 2x11 pemain adalah hal yang tepat. Buat kita kedalaman skuad bagus ya tim kita makin bagus, ada yang kena kartu merah jadi tidak main, ada yang cedera, dan itu jadi pilihan, seperti kata Ketua Umum PSSI kita harus punya 2x11 pemain. Yang levelnya sama, kata Hassani. Pamer makan di restoran Indonesia, pertanda Ula Romeni siap perkuat Timnas Indonesia. Pamer makan di restoran Indonesia yang ada di Belanda, Tokorinus FOV. Apakah ini pertanda Ula Romeni siap memperkuat Timnas Indonesia? Kehadiran Ula Romeni di lini depan Timnas Indonesia sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Demi bersaing di level Asia bahkan dunia, Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan. Terlihat jelas ketika Timnas Indonesia bersua Australia di Piala Asia 2023, atau ketika bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru-baru ini.
Dari 2 laga di atas, timnas Indonesia sejatinya sanggup menyaingi Australia dan Irak secara permainan. Namun, yang membedakan adalah kemampuan memanfaatkan peluang menjadi gol. Sejumlah peluang mampu dicetak pemain-pemain timnas Indonesia, namun gagal dikonversi menjadi gol. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan. Terlebih, jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan negara-negara top Asia yang memiliki pertahanan super rapat. PSSI paham akan kekurangan pasokan penyerang berkualitas di lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Sayangnya, Ula Romeni meminta waktu terkait kesiapan dirinya berganti paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Namun, bisa saja lewat bantuan beberapa personel timnas Indonesia seperti Kelvin Verdong dan Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni dalam waktu dekat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Ula Romeni semalam mengeluarkan unggahan stories yang menarik perhatian. Ia mengambil foto sedang berada di toko Rinus FOV yang berada di Nijmegen, Belanda. Toko ini memang dimiliki orang Belanda, namun makanan yang disajikan adalah makanan khas Indonesia. Mengutip dari website toko Rinus, rendang merupakan makanan terlaris yang ada di sana. Jadi, apakah ini tanda-tanda Ula Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan.